Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 9C, 9B, dan 9. Mohon maaf penyebutannya CBA karena ini urutannya dari Sabtu, Selasa, dan Rabu. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan bahasa atau aspek kebahasaan dalam teks laporan. Langsung saja kamu buka LKS-nya sambil menyimak. Buka LKS-nya halaman 13, 14, 15, dan 16 ya. Ini tampilan dari halaman 13 ya. Oke. Ya. Langsung saja kita bahas. Untuk kebahasaan dalam teks laporan, yang pertama adalah kata depan. Kata depan itu disebut dengan preposisi, merupakan kata tugas yang letaknya berada di bagian depan sebuah kata. Yang dimaksud adalah jenis kata benda kunci dari kata depan sendiri untuk menentukan hubungan suatu kata yang termasuk preposisi atau depan, antara lain adalah di, dari, ke, dan lain-lainnya. Kita contohkan di, dari, dan ke. Kita perhatikan, Ana sudah hidup di Jakarta selama puluhan tahun. Ini di-nya ini adalah kata depan karena di diikuti oleh nama tempat, jadi penulisannya harus dipisah ya, di spasi, karena ini di kata depan diikuti oleh. Tapi kalau diikuti oleh kata kerja, misalnya di plus dipukul, maka penulisannya harus dicampur karena di situ merupakan awalan, bukan kata depan. Begitu juga dari ya, dari bila diikuti oleh nama tempat maka penulisannya harus dipisah atau di spasi. Oke ya. Oke, begitu pula dengan ke penulisannya harus dipisah karena diikuti oleh nama tempat yaitu kan. Oke, kita langsung ke bawah. Yang berikutnya, poin yang kedua. Kebahasaan dalam teks laporan itu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Ya, konjungsi atau kata hubung merupakan jenis kata yang fungsinya untuk menghubungkan dua satuan kata. Semisal kata dengan kata, klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, maupun paragraf dengan paragraf. Oke. Sekarang konjungsi itu ada berapa jenis konjungsi. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif yang menghubungkan, yang menggabungkan atau menghubungkan kata, frasa, klausa, kalimat maupun paragraf. Hubungannya setara. Ada 3 jenis. Ini menggunakan kata dan itu berarti penggabungan. Lina dan Tika ini digabungkan. Kemudian serta itu berarti kesertaan atau kebersamaan ya. Itu bersama-sama. Masukkan susu cair serta mentega pada adonan tersebut. Nah, kalau atau itu pemilihan, konjungsi pemilihan. Kamu mau beli baju atau celana? Nah, oke. Sampai dengan di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Sekarang yang berikutnya, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan klausa, frasa, atau kata yang memiliki tingkatan sama, namun terdiri dari dua bagian yang terpisah oleh satu klausa, frasa, atau kata yang dihubungkan. Kamu tentu bingung apa itu yang dimaksud dengan kata,
Apa itu yang dimaksud dengan frasa, apa yang dimaksud dengan klausa. Berarti oke, nanti kita bahas. Ini konjungsi korelatif ini menggunakan kata baik maupun demikian sehingga bukan hanya ini ya kan? Ini diletakkan dalam satu kalimat secara bersamaan, ya. Contohnya, oke, baik saya maupun dia tidak menginginkan hal itu. Bukannya aku tidak suka, tetapi sikapnya begitu memalukan. Oke, ia bukan hanya pintar dalam pelajaran, melainkan juga hebat dalam beberapa cabang olahraga. Oke ya, ini contoh konjungsi korelatif. Sekarang kita bahas perbedaan antara kata, klausa, dan frasa. Oke ya, kita bahas.